Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di hari ini Allah masih memberikan kita waktu dan kesempatan juga kesehatan untuk hadir di pengajian perdana kita di tahun 2026. Setelah 2025 kita akhiri, kita memulai kembali dengan kegiatan kita di tahun 2026. Kajian rutin Majelis Taklim Perbankan Daerah Maluku. Ya baik Bapak Ibu, untuk kajian kita di hari ini, kita akan mulai dengan kajian doa dan zikir. Jadi di hari ini kita akan buka dulu mulai dari awal, seperti apa sih gambaran tentang doa. Ya. Jadi tidak untuk mempersingkat waktu, kita akan berikan waktu dan kesempatan ini kepada Ustadz Zul untuk memulai kajian kita. Silakan Ustadz. Terima kasih Pak Fadli. Jamaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Bapak Ibu sekalian, jamaah Majelis Taklim Al-Mulk yang dimuliakan Allah, di Jumat pertama bulan Sya'ban kita semua dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di tempat ini mengenang almarhum Bapak Muhammad Latif. Kita kirimkan terlebih dahulu Al-Fatihah untuk beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala meluaskan kuburnya, memberkahi dirinya dan kemudian keluarga yang ditinggalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya dan berikan kelapangan dada kepada mereka semua. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu sekalian, di Sya'ban, di permulaannya ini kita masih 4 Sya'ban, kita banyak berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan, sebagai pengingat bahwa kurang lebih 26 atau 27 hari lagi insyaallah hawa Ramadan yang indah itu, yang berkah itu, yang baik itu akan menghampiri kita semua. Jamaah, hari ini kita bicara tentang doa. Pak Fadli dan jamaah sekalian, doa itu sebenarnya dalam sisi perspektif etimologi, ya, istilah-istilah, bahwa doa itu sebenarnya da'a yad'u, memanggil. Jadi kita sedang memanggil, sebenarnya sedang memanggil Allah Subhanahu wa taala dalam semua permintaan kita. Meminta, doa itu memanggil sama dengan yatlub, ya, ad-du'a'u yatlub, sama dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berdoa, sebenarnya kita sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga doa itu sebenarnya bermakna taqarrub. Doa itu sebenarnya maknanya adalah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi Pak Fadli dan jamaah, yang perlu kita perhatikan dalam pembahasan doa ini, doa itu bukan sekedar pembahasan tentang etika atau akhlak, bukan. Ya, bukan hanya sekedar itu. Tapi sebenarnya jauh daripada itu, jamaah sekalian, doa, bicara tentang doa sebenarnya bicara tentang tauhid dan akidah. Bicara tentang keyakinan kita sama Allah, kepercayaan kita sama Allah, kedekatan kita sama Allah, itu sebenarnya bicara tentang doa. Artinya semakin kita banyak berdoa, semakin kita yakin sama Allah. Maka semakin jarang-jarang kita berdoa atau enggan kita berdoa, maka semakin menunjukkan bahwa akidah kita itu lemah. Ya Pak Fadli, ini pembahasan yang besar. Bicara tentang doa, apalagi nanti kalau kita bicara tentang doa masuk bulan Ramadan, doa awal tahun, doa akhir tahun, doa ketika kita minta untuk kebaikan dunia akhirat, atau doanya Nabi Ibrahim kepada agar anak-anak kita menjadi soleh, doa Nabi Sulaiman misalnya, atau doa Nabi Musa alaihissalam,
bagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu semuanya berkaitan tentang historical, bicara tentang permintaan, bicara tentang perwakilan kita terhadap doa-doa yang pernah diucapkan oleh para nabi sebelum kita. Nah, bicaranya besar. Kita membahas sesuatu yang sifatnya transenden betul. Dia bicara betul inti daripada keberadaan kita. Bicara tentang keyakinan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi catatan kita di pertama, semakin orang banyak berdoa, meminta, berarti dia semakin yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diriwayatkan dari Aisyah, minta semua sama Allah, bahkan terkait dengan garam di dapur. Jadi kalau kita kurang garam, ya, kurang skincare, ya kan, kurang apa lagi Bu, ya, kurang lipstick gitu ya, mintanya sama Allah. Itu tandanya kita yakin sama Allah. Meskipun nanti jalur datangnya, ya, mungkin lewat rezeki suami, ya kan, mungkin lewat tangan suami gitu. Apalagi hal-hal yang besar, ya. Tadi minta garam. Ada yang ngatain lagi dalam riwayat At-Tirmidzi, Pak Fadli, jamaah, bahkan minta tali sendal. Minta tali sendal saja mintanya sama Allah, ya. Yang kecil-kecil yang seperti itu, ya, kita mengiranya itu tidak perlu dimintakan. Tapi dalam periwayatan, bahkan hal yang paling kecil yang kita punya atau yang kita inginkan itu dimintakan sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang berkaitan dengan hal yang besar sekali, ya. Hal yang besar mungkin untuk kita itu besar, tapi tidak ada yang terlalu besar untuk Allah dan tidak ada yang terlalu kecil untuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan kuasanya semuanya bisa dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang besar-besar menurut perspektif kita misalnya itu tentang mobil, tentang rumah, ya kan? Tentang anak atau keturunan, tentang apalagi yang besar-besar, tentang karir misalnya, tunjangan misalnya naik misalnya, semuanya minta sama Allah Subhanahu wa taala. Yang besar itu, yang kecil itu menurut perspektif kita, tapi menurut Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang terlalu besar dan tidak ada yang terlalu kecil. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena Allah menciptakan langit dan bumi dan juga menghadirkan kita tentu semuanya dengan fasilitas yang semuanya sempurna dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah, berdoa itu yang kecil atau yang besar. Sehingga semakin kita berdoa, semakin kita yakin sama Allah. Dan yang menakjubkan dari doa itu, kita kan meminta sebenarnya. Minta sama Allah. Tapi sebenarnya di doa itu sendiri adalah dia ibadah kita kepada Allah. Doa itu dia ibadah. Ibadah yang kita maksud kan sholat, ya kan? Puasa, apalagi tuh haji, ya, yang besar-besar tuh. Apalagi jihad, itu ibadah tuh. Apalagi nih zakat, apalagi tuh. Yang kemudian kita nilai dia ibadah. Nah, bagian daripada ibadah juga itu adalah doa. Bahkan disebutkan dalam riwayat, dalam sabda Rasulullah SAW, ad-du'a'u mukhul ibadah. Mukh itu sama dengan otak paling inti, itu namanya mukh. Orang Arab bilang otak paling inti itu namanya mukh, ya. Jadi yang tempat kita berpikir, tempat dia berpijar, ada pikirannya, itu namanya mukh. Jadi disebut ad-du'a'u mukhul ibadah. Inti dari peribadatan kita, yang sholat itu, yang puasa itu, yang zakat itu, yang haji itu adalah doa. Nah, kita bilang tadi apa? Doa itu ibadah. Bahkan inti daripada ibadah itu adalah kita berdoa. Coba kita urai. Kita sholat misalnya, dari takbiratul ihram sampai dengan salam, apakah bukan itu doa? Al-Fatihah yang kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya padamu kami menyembah dan hanya padamu kami memohon pertolongan, ya kan? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Nah, itu doa. Iya kan? Doa. Kalau kita ruku apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan semua keagungan itu, dengan semua pemujian itu, kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan untuk kita. Apalagi di antara dua sujud tuh. Apa saja doanya tuh? Ada 8, ya kan?
Apa tuh? Robbi ighfirli, ampuni aku, warhamni, berikan rahmat padaku, wajeburni, warzukni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. Bayangkan tuh. Jadi doa itu sebenarnya inti dari ibadah kita. Bahkan ibadah itu adalah doa. Doa adalah inti ibadah. Begitu. Jadi kalau kita misalnya naik haji, labbaik Allahumma labbaik, ya kan? Apa doanya? Ada doanya. Kalau kita ibadah apa itu? Misalnya puasa, makan sahurnya kita berdoa, buka puasanya kita berdoa. Jadi jamaah, ibadah kita itu sebenarnya isinya doa. Jadi semakin kita beribadah, semakin kita berdoa, kebaikannya itu pasti datangnya ke kita. Bahkan kita tidak berdoa yang spesifik saja, di ibadah kita itu sebenarnya doa. Bahkan kita tidak berdoa spesifik tentang minta garam tadi tuh, tentang minta skincare tadi tuh, tentang minta apa tuh, rumah tuh. Kita sebenarnya sedang memohon ataupun Allah sebenarnya sedang ingin memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita lewat ibadah yang kita sedang kerjakan. Makanya kalau ada orang yang tidak sholat, ya kan, tidak puasa, yang rugi sebenarnya dirinya karena dia sedang tidak meminta apapun sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan dalam hadis, ya, malam yas'alillah yaghdabuhu. Siapa yang tidak pernah minta sama Allah, Allah marah sama dia. Jadi itu sifatnya Allah. Ini beda dengan kalau kita minta sama orang, orang pasti marah, apalagi ulang-ulang Pak Fadli. Pak Fadli pinjam mobil dong, kasih. Oh, hari ini kasih, lecet, ya kan? Atau bensinnya so tandas, ya kan? Begitu. Tidak diisi ulang. Satu kali, Ustadz pinjam tapi lecet lah, inilah. Besok pinjam lagi. Tapi malu hati, kasih pinjam lagi. Ada yang rusak lagi. Spionnya hilang 1. Lumayan tuh Pak Fadli, 2 juta ya. Jadi ya hilang 1 atau bannya kurang kempes gitu. Akhirnya Pak Fadli yang tadinya oke, ya, yang biasa-biasa saja kita pinjam, ya kita minta bantuan, tapi kemudian tidak mau lagi karena manusia dengan manusia. Tapi Allah semakin kita minta semakin suka. Itu bedanya. Semakin kita minta Allah semakin suka. Beda. Makanya keyakinan kita sama doa-doa kita itu harus ada, karena bagian dari tauhid, bagian daripada akidah kita, bahwa kita percaya doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus kita percaya? Karena memang Allah yang perintah kita doa. Ud'uni astajib lakum. Itu perintah tuh. Bukan sekedar anjuran. Tapi memang ud'uni astajib lakum. Lihat kalimatnya, detailnya. Berdoalah kalian kepadaku astajib lakum. Astajib lakum itu kalimat yang saat ini juga gitu. Dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ya, biasa kan? Ini sama saja atau beda? Ada beda gaungnya ya. Ada lebih seksi yang ini ya. Jadi jamaah, jadi ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian, diperintah kita untuk berdoa. Dan dijawabnya oleh Allah itu dalam waktu yang singkat, dalam tempo yang sesegera mungkin. Astajib lakum. Jadi percaya dulu itu akidah kita, itu keyakinan kita, ya kan? Ud'uni astajib lakum, ya kan? Atau dalam Quran surat Al-Baqarah nanti kalau Ramadan itu dia bakal banyak dibacakan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba itu tadi ya. Ini kayaknya keren banget mic kita ini, ada sedikit ini. Ini oke kan? Oke. Di layar monitor aman ya? Jamaah yang di luar sana nanti mereka kaget-kaget. Aman ya? Jamaah aman ya? Aman ya. Kalau tidak aman nanti tolong melambaikan tangan. Jadi ud'uni astajib lakum, ya, doa akan aku kabulkan. Ya kan, nanti di Ramadan akan ada ayat yang selalu diulang-ulang. Apa tuh? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Di lembar yang sama di ujung ayat itu, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi
Lihat itu. Kalau hambaku memohon sesuatu padaku, ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya akan penuhi doa orang yang berdoa. Ya kan? Ujibu da'watad da'i idza da'an, ya. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Maka mohonlah, doakan, mintalah doa padaku, berdoalah kalian padaku, dan berimanlah kalian padaku. Lihat tuh, perintah doa. Sudah kita doa, harus kita beriman sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berdoa dibarengi dengan iman. Ya Allah, saya pengen punya rumah di Pondok Indah, gitu kira-kira. Masya Allah ya. Boleh nyebut merek nggak ya? Nggak boleh ya. Ya, misalnya pengen punya rumah di Ayapati, NGO-nya besar tuh. Nah, NGO-nya udah naik banget tuh, Ayapati. Ada 5 juta kali ya? Ada lebih ya? Gitu. Atau pengen rumah di Kebun Cengke, rumahnya Pak Fadli ada di Kanawa tuh, mahal banget tuh. Gitu misalnya, ya kan? Nggak ada air, ya kan? Nggak ada air. Ya. Jadi mahal tuh, ya kan? Jadi jamaah sekalian, kita harus yakin ketika berdoa itu Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan, karena perintah berdoa, setelah perintah berdoa, perintah berikutnya adalah perintah beriman sama Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabarkan dalam sebuah periwayatan ya, dalam sebuah periwayatan dikabarkan ma min muslim. Tidak ada seorang muslim. Ini jadi syarat agar supaya doa kita diterima, gitu ya. Jangan sampai kita doa kita tidak memenuhi syaratnya. Kenapa sampai ditolak-tolak sih? Gitu. Ma min muslim yad'u bida'watin laisa fiha ithmun. Kita doa yang kita kemudian menghindari baik perkataan doa itu dosa ataupun kita menghindari dosa-dosa yang mengakibatkan doa kita tidak makbul. Jadi doanya tidak boleh doa yang dalam perkataannya itu membinasakan. Ya Allah, tolong saya benci dia, tolong matikan dia. Ya, itu tidak boleh. Nah, misalnya ya Pak Rahman ya, ada pegawai atau teman kerja yang kayaknya dia kanes banget gitu, ya kan? Yang ngeselin gitu, minta dia mati cepat, nggak boleh. Nah, kalau dia jahat ya misalnya ya Pak, misalnya Pak Rahman ya, misalnya justru kita doakan yang baik-baik. Allahumma yahdik ya rahimahullah atau rahmakallah gitu ya. Kita minta ke rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh ada unsur dosa di dalam perkataan atau dosa-dosa Pak Fadli yang membuat doa kita tidak makbul. Apa dosanya? Mungkin kita terlalu banyak zalim sama orang. Ya, kezaliman kita sama orang. Kita banyak ambil hak-haknya orang. Ya kan? Maka doa kita agak sulit itu. Atau kita makan makanan yang memang dia haram secara zat maupun yang lainnya. Secara zat kita hobi banget tuh yang minum minuman yang haram, makan makanan yang diharamkan, ya kan? Entah dia nggak tahu bahwa kalau air putih itu enak, gitu kan? Atau air susu itu enak, gitu. Dia hanya mau yang agak sedikit pahit-pahit, ya kan? Minuman keras itu kan pahit sebenarnya Pak Fadli. Sudah pernah coba Pak? Nah, kan minuman keras itu pahit sebenarnya ya kan? Kan hasil fermentasi. Mending minum air apa? Air goraka, ya kan? Atau air madu, ya kan? Itu yang begitu pahit, gitu. Nah, kita minum yang haram, makan yang haram, doa kita ditolak oleh Allah. Tadi kalimatnya harus benar, konten doanya harus benar, dosa kita harus sedikit lah, atau yang kayak tadi ya, dosa-dosa haram tadi itu hilang gitu, tidak ada. Makanannya, minumannya, ya pakaiannya yang kita pakai semua dari yang halal-halal. Insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau semuanya Pak, Bapak Ibu jamaah, ya, semuanya udah kita, kayaknya saya ini soleh banget. Dalam sudut pandang kita, saya ini soleh banget. Sudah menjaga makan minum, sudah memenuhi hak-hak orang. Ya, qati'ur raham, misalnya saya tidak memutuskan silaturahim saya sama saudara, sama orang tua,
sama tetangga, ya sama orang yang benci tadi, ya Pak Rahman yang kanes-kanes itu saya tetap silaturahim baik, gitu. Tetap tegur sapa dia. Kalau itu juga kita sudah Pak Fadli, ya jamaah sekalian, maka dengarkan sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Mungkin saja doa kita itu ada di antara satu di antara tiga. Nah ini masih masuk dalam akidah tadi. Kan kita harus yakin nih. Tapi kita sudah tadi juga udah upaya berdoa, kita juga sudah meyakini bahwa kita tidak melakukan dosa, kontennya betul, ya kan? Dan tadi kita sudah menjauhi hal-hal yang diharamkan, atau silaturahim kita juga bagus. Maka mungkin doa kita itu pilihannya satu di antara tiga ini. Imma an tu'ajjil lahu da'watahu, bisa jadi doanya tu'ajjil, dia disegerakan. Kalau kita berdoa bisa jadi ada yang disegerakan. Wa imma yudakhiruha fil akhirah, bisa jadi itu lagi sedang kita tabung doa-doa kita tadi itu di akhirat. Itu kita petik di akhirat. Tadi kan kita bilang doa itu adalah ibadah, ya kan? Bahkan dia adalah inti ibadah. Berarti kita sedang menabung kebaikan, sedang menabung mata uang kita, sedang menabung alat tukar kita itu di akhirat. Jadi doa kita itu sebenarnya sedang menjadi alat tukar kita di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kita lagi menabung itu di akhirat. Yang nanti bisa kita rasakan, yang nanti bisa kita dapatkan hasilnya pada saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Imma ayyudakhirahullahu fil akhirah, ataupun doanya sedang menjadi tabungannya di akhirat. Jadi kalau dia minta skincare, gak langsung datang skincare gitu. Dia minta uang, gak datang langsung uang. Atau dia minta jabatan, gak langsung datang jabatan. Atau minta jodoh, ya, gak langsung datang jodoh. Mungkin jodohnya lagi ditabung di akhirat. Nanti banyak jodoh tuh berarti ya, bisa jadi gitu. Atau misalnya minta turunan tapi belum ada, tapi nanti itu sebenarnya lagi ditabung di akhirat. Wa imma ayasrifa anhu minassu'i mithliha. Ini yang saya rasa perlu menjadi berita gembira untuk kita. Yang ketiga nih, bisa jadi doa yang kita panjatkan nih dia menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kita dari kejahatan yang semisalnya. Misalnya kita minta rumah, Allah belum kasih rumah. Bisa jadi kalau kita punya rumah, kita jadi buruk gitu. Kita jadi punya mara bahaya. Kita minta jodoh nih, tapi belum datang-datang jodohnya. Entah mampir di mana atau tersesat di mana nih jodoh. 2025 tulisannya nikah. Sudah masuk 2026, udah mulai habis Januari nih. Enggak juga. Syakban sudah datang nih, ya kan? Pengennya Ramadan sudah ada pasangan, belum dapat juga gitu. Bisa jadi Allah sedang menghilangkan atau menjauhkan kita dari mara bahaya. Dan begitu seterusnya. Permintaan apapun itu, Allah sedang menjauhkan kita dari mara bahaya. Kalau kita diberikan itu, maka kita akan ditimpa keburukan. Oh, saya tidak dapat mobil, ya Allah, kok saya minta mobil terus nih, doa saya minta mobil terus tapi nggak dapat mobil. Ya mungkin kalau punya mobil Anda dapat bahaya. Mungkin nanti tajungkir, ya kan? Mungkin akan ditilang terus misalnya. Tiap kali nyetir ditilang aja. Baru keluar juga pintu rumah ditilang, langsung ada polisi di depan tilang dia, gitu, ya kan? Entah bagaimana gitu, ya kan? Nah, mungkin ada keburukannya, ya. Mama. Jadi Ibu Salman ya, mungkin ada keburukan di sana, gitu. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala ingin menjauhkan kita dari keburukan itu. Atau jamaah sekalian, doa itu dari perspektif keburukan tadi, Allah sedang menghilangkan kita, tidak dikabulkan tapi ada keburukan yang dihindarkan. Ya, jamaah, mungkin kita minta agar supaya Allah Subhanahu wa taala mungkin berikan kita jabatan yang baik. Ya, Allah tidak berikan atau Allah tidak kasih itu karena Allah sedang ganti dia dengan yang lebih baik. Misalnya sehat.
misalnya punya pasangan yang setia, yang manis anak-anaknya, bisa jadi ya. Bisa jadi keluarganya harmonis. Ya kan? Bisa jadi ya investasinya di mana-mana, asetnya banyak, bisa jadi begitu. Jadi keburukannya dihilangkan, Allah ganti dengan yang lebih baik daripada itu. Jadi jamaah Bapak Ibu sekalian, ini satu atau rahasia dari yang kita berdoa. Rahasia kenapa doa kita hari ini ada yang dikabulkan atau terlihat tidak dikabulkan, sebenarnya bukan tidak dikabulkan. Karena Allah tadi bilang, doa akan aku kabulkan. Ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Ud'uni astajib lakum, itu sudah kepastian, itu akidah. Pasti kalau kita berdoa dikabulkan. Nah, dikabulkannya dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang dikabulkan secara tunai, ada yang kemudian ditabung di akhirat, ada yang kemudian diganti dengan yang lebih baik atau dihindarkan dari musibah, mudarat, ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mari kita banyak-banyak berdoa. Orang yang tidak berdoa itu sama dengan dia orang yang sombong. Orang yang tidak berdoa apa Fadli? Tidak berdoa, dia tidak beribadah, ya, tidak dihitung dalam keadaan beribadah. Sebenarnya dia itu orangnya sombong. Dan ini bukan perkataan saya, ini perkataan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Allah kemudian berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Lihat itu. Allah berfirman, ya, doa mintalah padaku akan aku kabulkan. Ya, tadi dalam tempo yang secepatnya. Innal ladzina yastakbirun. Lihat itu, setelah Allah minta kita berdoa, Allah langsung bilang, sesungguhnya orang-orang yang sombong. Gitu. Jadi orang yang tidak berdoa itu sebenarnya dia orang sombong. Jadi kalau kita tidak minta, ya, seolah-olah kita yakin betul dengan ikhtiar kita, dengan usaha kita. Saya kalau bangun pagi jam 7 insya Allah sampai di kantor itu pasti jam 7.15. Sehingga lupa kita keluar rumah itu berdoa. Padahal di jalan di Citra tuh macet tuh. Batu Merah apalagi puasa nanti, jangan tunggu. Itu pasti macet tuh. Padahal kita yakin kalau kita keluar rumah jam 7 sampainya jam 7.15. Lupa keluar rumah baca doa. Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Atau ketika kita naik kendaraan bismillahi majreha wa mursaha, kita lupa itu. Nah, sebenarnya kita adalah orang yang sombong. Gitu. Ketika kita misalnya masuk rumah kita berdoa biar supaya jin-jinnya tidak ada, kita terlalu yakin dengan keadaan, saya kan soleh, saya baca Quran, saya kemudian sholat, lupa berdoa masuk rumah, lupa berdoa ketika masuk WC, keluar WC, atau ketika makan. Kita yakin betul bahwa makanan yang kita masukkan ke dalam perut kita itu akan menjadi manfaat, ternyata dia nanti yang menjadi penyakit dan bersumber dari situ. Gitu. Kita yakin bahwa makan nasi ini nanti enak-enak saja, ya, akan menjadi manfaat saja. Ternyata dari nasi itu timbul gula, ya kan? Ternyata dari nasi itu timbul asam urat kali ya Pak Dile. Terlalu lebih, ya, terlalu lebih. Gula mungkin, ya, gula dan lain-lainnya, ya. Akhirnya, ya, karena kita tidak berdoa tadi, padahal bisa jadi, ya, makanya Umar ibn Abdul Aziz, luar biasa Umar ibn Abdul Aziz, ketika ditanya tentang makan dan minum yang ditawarkan dengan kekayaannya, ya. Jangan sampai kita lupakan itu, kisah itu luar biasa. Beliau bilang, bagaimana saya punya sebotol air, ya, saya punya sebotol air. Umar bin Abdul Aziz ditanya, ya, saya punya sebotol air. Kau dalam keadaan sedang kehausan. Saya ingin menawarkan separuh dari botol air saya ini. Air yang sebotol saya pengen tawarkan separuhnya. Apa yang akan kau berikan padaku? Tidak ada air lain lagi kecuali itu. Umar bin Abdul Aziz bilang, saya akan berikan kau separuh kekayaanku. Separuh kekayaan. Dia punya kerajaan, ya. Dia punya kerajaan, dia khalifah, punya aset lah. Dia ibaratnya presiden lah. Di mana tanahnya di mana-mana lah. Sampai di Wahir Dalam ada tanahnya gitu.
saking kayanya, gitu kan? Ada tuh nggak? Pak Jalalnya saking kayanya gitu. Jadi saya berikan separuhnya. Lalu Umar bin Abdul Aziz ditanya balik, bagaimana jika air yang masuk dalam perutmu tadi itu tidak bisa keluar? Apa yang kau tawarkan? Saya berikan semua yang saya miliki untuk. Gitu. Jadi jangan bayangkan kita makan kue nih, gogos, tidak keluar-keluar. Baik dia lewat keringat mau lewat feses, ya, tidak doa lah dia akan bisa jadi dia jadi mudarat bagi kita semua. Makanya makan doa. Bisa jadi yang masuk ini jadi penyakit. Betul dia sehat. Ya Allah, ini kan mangga. Kaya akan serat dan vitamin C. Ya kan? Makan 10 biji. Mencret Pak, Ibu. Enggak manfaat juga, lupa, apalagi lupa doanya tuh. Enggak jadi manfaat. Makanya doa. Jangan terlalu yakin dengan usaha kita tuh. Letakkan semuanya di tengah-tengah Allah Subhanahu wa taala, ya, di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Kita kerja nih, ya kan, dengan baik. Ya bisa jadi dia kalau kita dengan doa tadi sudah beribadah, kita juga punya akidah yang benar. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak berdoa Pak Fadli, dia itu orang yang sombong sekali. Terakhir Pak Fadli, sebelum kita masuk pada sholat maghrib, ini sudah maghrib belum ya? Belum ya? Jadi saya ingin membacakan sebuah athar dari Umar ibn Khattab, ya. Athar dari Umar ibn Khattab yang ini saya rasa manis sekali. Beliau pernah bilang, ini la ahmilu hamma al istijabah. Saya itu tidak khawatir kalau saya berdoa itu dikabulkan atau tidak. Saya tidak khawatir. Jadi beliau tidak mengkhawatirkan pengabulan atas doanya. Umar ibn Khattab. Kalau doa aja. Saya tidak khawatir mau dikabul ya, mau tidak karena kayak tadi kita sudah sebutkan ya. Beliau tidak khawatir dengan dikabulkan atau tidak. Tapi yang beliau khawatirkan, fa inni ahmilu hammad doa. Tapi saya yang paling khawatir itu adalah kemampuan saya untuk terus berdoa. Saya nggak peduli dikabulkan atau tidak, tapi yang saya khawatirkan saya berhenti berdoa karena pastiu seolah-olah Allah tidak jawab. Itu bahayanya. Kita marah sama Allah, kita kecewa sama Allah, kita kemudian tidak mau lagi berdoa. Yang tadinya kita minta ini, minta itu, minta jodoh, minta segala rupa sama Allah, bahkan sampai garam dan tanda tali sendal kita minta. Saat ini kita udah pastiu. Habis sholat kita tidak mau lagi zikir lalu berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Habis sholat salam ya langsung pergilah gitu. Fa inni la ahmilu hammal istijabah fa inni ahmilu hammad doa. Beliau bilang saya lebih mengkhawatirkan kemampuan saya untuk berdoa, kesanggupan saya untuk berdoa, ya kan? Fa innal ijabati ma'ahu. Karena kata Umar, fa idza alhamtud du'a, kalau saya sudah bisa berdoa, saya diberikan ilham untuk berdoa, saya punya kemampuan untuk berdoa, fa innal ijabati ma'ahu. Lihat keyakinan Umar bin Khattab. Makanya setan juga takut sama beliau. Ya kan? Karena keyakinannya kayak gini nih. Fa innal istijabah fa innal ijabati ma'ahu. Umar bilang, karena kalau kita sudah berdoa, ya pasangan doa itu pengabulan, enggak ada yang lain lagi. Bukan doa itu sama dengan kabul. Tidak ada doa sama dengan prediksi, enggak ada. Doa itu sama dengan dikabulkan. Dengan cara tadi, ya kan? Berbeda-beda 3 tuh. Fa idza alhamtud du'a fa innal ijabati ma'ahu. Kalau saya sudah diilhamkan berdoa, pasti ada jawaban setelah berdoa itu. Jadi jangan pernah pastiu berdoa, ya kan? Saya dan kita semua rajin-rajinlah berdoa. Bahkan yang kecil-kecil, ya Allah, ini berkeluh kesah sama Allah. Ya Allah, baju saya kena noda, tolong hilangin dong. Nanti sampai di rumah kita taruh sitrun, taruh pewarna. Tahu sitrun enggak? Ya, nah itu. Sitrun, pewarna. Apa ini pemutih maksud saya? Pewarna. Pemutih misalnya ya. Itu
Nah, baru kita, tapi sebelumnya kita sudah mengadu sama Allah, ya Allah ada noda, gitu. Hilangin dong. Gitu. Ya Allah, suami saya kok belakangan ini genit banget deh sama orang. Ada cewek lewat di depan rumah, disiul-siulin sama dia. Gitu. Entah kenapa. Padahal mungkin dia nyiulin burung yang sedang dipelihara, tapi ada cewek lewat. Istrinya bilang suaminya lagi nyiulin cewek lewat. Gitu. Tapi dia langsung berdoa sama, ya Allah mudah-mudahan suami saya hatinya tetap sama saya. Berdoa. Ketika suami pergi rumah, jabatan tangan, ya kan, si salim gitu, didoakan tuh. Jangan pernah bosan. Ustadz sudah 15 tahun nih, ketong nikah sudah 20 tahun nih. Masa sih orang tua itu? Masa sih orang tua itu? Masa sih apa tua ini? Begitu kan? Masih akan melirik gadis di kantornya? Bapak ibu saya nggak tahu rahasianya, ya kan? Karena ketika suami pergi ke kantor, dia dalam keadaan yang paling sempurna. Wanita yang datang ke kantornya juga dalam keadaan yang paling sempurna. Bertemulah yang paling sempurna dengan yang paling sempurna ini, maka bisa jadi hatinya tergerak. Sedangkan ketika pulang ke rumah, suami sudah dalam keadaan tidak paling sempurna. Sudah bau keringat. Ya Bapak Fadli ya? Tadi skincare-nya apa tuh? Dia punya sunscreen. Sudah luntur, ya. Dia punya apa sudah, dan ibu juga di rumah kan lagi masak, ya kan, lagi dasteran. Meskipun ada laki-laki yang suka banget lihat wanita pakai daster, tapi tidak semua juga, ya kan, kayak lagi pakai daster, ya kan, bersamanya, gitu, lagi bau bawang. Nah kita bertemu suami kita dalam keadaan tidak paripurna dan kita dalam keadaan yang tidak sempurna, maka ya bosan lah, ya kan. Bosan dia. Maksud saya tahu ya, nanti sampai rumah itu ada dandanannya. Meskipun dikira, ada apa ini, ya kan? Ada hal apa lagi nih? Mungkin minta tambah jatah bulanannya nih, gitu. Enggak, ya. Jamaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita untuk terus berdoa sebagaimana perkataan Umar bin Khattab tadi, saya tidak terlalu khawatir terkait dengan berdoa, terkait dengan penjawaban doa. Tetapi saya khawatir tentang kemampuan untuk terus bisa berdoa. Karena kalau saya sudah diilhamkan untuk berdoa, kemampuan untuk berdoa, maka pasti bersamanya ada jawaban dari doa. Terima kasih, semoga Allah merahmati kita. Dan nanti insya Allah mungkin akan dipertajam di sesi berikutnya. Semoga suami-suami kita jadi suami yang setia ya. Amin, ya kan? Banyak uangnya, ya kan? Naik jabatannya. Semua jadi kepala BI lah suami kita tuh. Bisa enggak ya? Amin dulu. Jadi kepala sampai jadi. Siapa yang jaga kasir? Sampai jadi kasir ya. Sampai nggak di Pak Rahmat, ya kan? Oh, ya. Kalau semua jadi bos BI gitu. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Saya serahkan Pak Fadli. Jadi dari kesimpulan di awal kita bisa menarik bahwa doa itu sebenarnya ibadah. Dan memang sih, dan beberapa hal apapun yang kita lakukan sebenarnya doa itu sudah kita panjatkan ketika kita beribadah. Dalam sholat itu segala hal yang kita minta selalu di dalam sholat itu akan ada doa yang kita selalu panjatkan. Dan doa yang paling sering kita sebutkan dan itu akan selalu kita sebut adalah yang tadi Ustadz bilang. Dalam sehari kalau kita sholat fardu saja berarti subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, akan ada yang namanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan kita akan minta ihdinas siratal mustaqim. Yang ada orang yang berdoa minta jalannya belok, betul? Kalau ada orang yang sembahyang dia bilang Allah beta pun jalan saya usah lurus, belok kiri juga. Karena kayaknya di sebelah kiri itu bagus, saya ada. Makanya mungkin inti dari yang tadi Ustadz bilang bahwa segala sesuatu akan dipanjatkan ketika kita beribadah, itu adalah ternyata doa yang kita minta setiap saat. Kita akan lanjutkan di sesi kedua nanti, akan ada terkait dengan adab dan tata cara berdoa yang baik. Di mana saja kita boleh berdoa dan seperti apa
kita berdoa yang mustajab. Ustadz Zul akan melanjutkannya di sesi yang kedua. Kita lanjutkan dengan salat maghrib berjamaah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah selesai menyelesaikan ibadah salat maghrib. Kita lanjutkan sebentar di sesi kedua kajian doa dan zikir kita di pengajian Al-Mulk BMPD Maluku. Sekarang kita akan membahas nih Ustadz, sebenarnya dalam Islam sendiri ada tidak kriteria khusus untuk kita berdoa? Contoh tata cara berdoa yang baik dan benar. Terus tempat-tempat yang baik yang benar selain, mohon maaf Ustadz, kalau bicara Makkah Al-Mukarramah dan Madinah jauh Munawarah, kita sudah bicara dimanapun kita berdoa di sana akan dianggap mustajab. Iya, 26 tahun lagi ya. Iya. Mahal pula, 60 Iya. juta. Kalau sudah sampai di sana katanya dimanapun kita berdoa di sana itu mustajab. Iya. Tapi sekarang posisi kita misalnya Ustadz di tempat kerja kita, dalam saat kita kerja, ada hal-hal yang mungkin memudahkan kita untuk berdoa. Nah, seperti apa nih pola kita berdoa yang baik dan benar? Dan mohon maaf, kalau kita mungkin di teman-teman perbankan, ini hal yang real dan nyata yang sering terjadi. Ustadz, saya pun akan mempertanyakan hal ini sebenarnya. Sebagai seorang muslim, ketika kita berdoa, ketika ada doa, dan yang memimpin doa itu bukan segolongan dengan kita, apakah kita bisa mengaminkan doa itu? Baik, Masya Allah. Itu pertanyaan itu kadang-kadang juga ada dalam hati. Iya, Masya Allah. Iya kan? Mohon maaf kalau buat kantor yang seorang muslim di situ dan berhadapan dengan beberapa, kadang-kadang kita harus berhadapan dengan kenyataan. Waktu doa kamu mungkin akan paling terakhir karena ada 99 orang yang lain. Ya. Kebanyakan ya. Jadi gimana nih Ustadz sebenarnya adab kita dalam berdoa? Siap. Silakan. Pak Fadli, jamaah sekalian, Masya Allah, kita sudah bicara banyak tentang doa. Kita lanjutkan sedikit lagi. Tapi yang perlu saya note untuk kita semua, satu, karena doa ibadah, doa itu tanda akidah, tanda iman. Maka siapapun yang mengajarkan doa kepada kita dan anak-anak kita, tolong hormati mereka. Kadang kita tuh guru-guru yang ngajar doa itu, apalagi guru TK, guru SD, kan mereka ngajarin doa ya, guru ngaji, guru TPQ, itu kan ngajar doa. Seolah-olah itu hal sepele untuk kita. Padahal kita juga belum pernah ngajar satu doa pun untuk anak kita. Tapi karena mereka sekolah di TK, di SD, di TPQ, diajarin doa. Hargai orang yang ngajarin anak-anak kita atau pernah mengajarkan kita terkait doa itu, karena sebenarnya mereka sedang mengajarkan akidah, mereka sedang ngajarin tauhid, mereka sedang ngajarin iman sama anak-anak kita. Semakin mereka banyak berdoa, apalagi untuk kita, tidak ada yang paling lama berdoa untuk kita kecuali turunan kita. Kita berdoa untuk sahabat kita terbatas, tapi anak-anak berdoa untuk kita itu pasti akan sangat lama. Rabbi gufirli wali walidayya, ya, farhamhuma kama rabbayani shaghira, itu paling doa yang paling lama disebut. Doa yang paling lama disebut. Jadi hargai itu. Kedua, note-nya adalah tidak perlu terlalu risau terkait dengan pengabulannya, tapi risaulah terkait dengan kemampuan kita untuk terus berdoa. Jadi jangan pernah pastiu untuk terus berdoa, jangan pernah bosan berdoa. Teman-teman, adab berdoa, bagaimana sih kriteria, syarat, susunan mungkin agar doa kita itu dikabulkan? Sama kayak kita ini logikanya Pak Fadli, minta uang sama mama kita waktu kita kelas 5 masuk SD. Ma, minta uang doh. Itu kemungkinannya diberikan atau tidak diberikan? Ma, minta uang doh, itu kemungkinan diberikan atau tidak diberikan. Tapi kalau kita mama cantik, ya kan, kasih uang do, mama baik deh, itu biasanya mama kita meskipun gak cantik, ya kan, mama kita mama kita pasti cantik ya, mama cantik kasih uang do, mama baik, ini mama paling manis deh. Meskipun pada saat itu dia gak cantik, dia gak baik, dia gak manis, pasti dikasih insya Allah ya. Itu kalau ada dikasih.
Nah, berdoa juga kita punya urutan-urutan untuk memohon tuh ada urutannya. Nah, urutan-urutan ini disebut sebagai etika atau adab atau tata krama seperti kita memohon sama mama kita tadi. Etikanya ada. Satu, pertama tidak boleh lupa basmalah. Itu satu. Jadi kalau mau berdoa bilang dulu Bismillahirrahmanirrahim. Malam yabda, ya, sesuatu yang tidak dimulai dari basmalah, ya. Maka siapa saja yang mulai sesuatu yang dzubalen, ya, la yabda bi bismillah, maka itu sia-sia. Jadi yang tidak dimulai dengan basmalah semuanya sia-sia. Jadi mulai dengan cara bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita mau doa jangan lupa bismillah. Makan bismillah. Bahkan bismillah pengganti doa itu sendiri. Ya, kalau kita tidak tahu apapun juga buru-buru misalnya makan nih, lalu bismillah gitu. Jadi awali doa kita itu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua setelah basmalah Pak Fadli dan jamaah, biar etikanya muncul, dapat ya, kayak tadi kita minta sama mama, di doa itu harus ada sholawat sama Nabi. Sholawat yang paling baik misalnya atau yang paling sempurna kita bisa sebutkan dari sholawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu yang paling baik, ya kan? Kita sholawat dulu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena memang sholawat itu fungsinya adalah kita sedang bertawassul kepada Rasulullah SAW, ya kan, agar supaya doa kita itu makbul. Jadi kalau habis basmalah harusnya ada sholawat tuh, dia pintu gerbang untuk kita berdoa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Makanya setiap kali kita dengar imam berdoa itu pasti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu bukan gaya-gayaan, tapi memang dia kriteria, punya adab, punya etika ketika sedang berdoa. Kemudian Pak Fadli, yang penting di situ dalam banyak periwayatan kita pintar-pintar merayu. Ternyata di doa itu perlu kita merayu. Merayu Allah itu bagaimana? Sebutkan semua kekuasaannya. Misalnya suatu waktu Pak Fadli dalam riwayat ada sahabat Nabi yang berdoa, lalu Nabi itu nanya, siapa tadi doa? Karena doa yang dia sebutkan itu sangat istimewa dan dapat salam dari para malaikat. Karena Allah memuji doa itu. Apa doanya? Begini doanya, dan itu isinya rayuan. Allahumma inni, ya, asyhadu bi annaka antallah. Ya Allah, saya bersaksi sesungguhnya engkau adalah Allah. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Al-ahadus somad, yang esa dan segala sesuatu bergantung padamu. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang serupa dengannya, dengan engkau wahai Allah. Nah, itu doa yang didengarkan oleh Nabi dari mulut sahabat, lalu Allah sangat menyukai doa itu karena dirayu, dipuji. Jadi kita mulai dengan yang kayak begitu. Allahumma inni asyhadu bi annaka antallah, la ilaha illa ant, al-ahadus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu berdoa minta yang kita pribadi banget, yang private banget. Kalau tidak bisa bahasa Arab, bahasa Buano juga boleh. Ada orang Buano di sini, ya. Bahasa Buano, bahasa Cia-Cia, ya kan, bahasa Wance, boleh semua. Bahasa Geser boleh semua, ya. Kan yang paling dihafal itu sudah, yang tadi rayuan itu saja, bab itu dihafal, yang lain belum. Ya. Allah, tadi apa Ustaz bilang, Allahumma inni asyhadu bi annaka antallah. Nanti lihat rekamannya di Facebook lah ya, baru kemudian diputar-putar, atau nanti cari kata kuncinya lalu searching di ChatGPT lah, ya kan, atau Meta AI, dapat tuh, ya kan, insyaallah. Itu yang menjadi rayu dulu Pak Fadli. Kayak kita tadi bilang mama kita cantik, meskipun banyaknya pakai tiap hari pakai bedak dingin, itu tetap kita bilang cantik saja. Tiap hari bedak dingin, ya kan, tapi kita tetap harus bilang cantik, mama cantik gitu. Kalau tidak saya dapat uang. Itu kan cara kita. Nah, Allah juga suka yang kayak gitu. Al-ahadus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Atau setelah
kita berdoa atau di antara sela-sela kita berdoa itu kita sebutkan sifat-sifatnya yang ada di Asmaul Husna. Allahumma ya Razzaq, ya Allah yang Maha Pemberi rezeki, beri aku rezekimu. Yang halal, yang banyak, yang berkah, yang manfaat. Gitu. Ya Allah ya Mannan, ya Allah yang Maha Pemberi, saya mohon beri jodoh, beri turunan, beri pasangan gitu. Gitu ya. Ya Allah ya Latif, ya Allah yang Maha Lembut, lembutkan hati suamiku. Tiap hari maki aja, tiap hari kasar banget, ya kan? Tiap hari pelit banget, ya kan? Minta uang dikasih 1, dikasih 1000, ya kan? Kirain apa? Jadi ya Latif yang Maha Lembut. Jadi sebutkan yang sifat Allah yang agung itu, baru kemudian minta. Makanya kalau kita keluar suami di rumah itu banyakin zikir ya Latif, ya Latif, ya Latif. Agar apa? Suaminya setia, suaminya hatinya lembut. Ketika lihat kita meskipun belum pakai lipstik juga, pokoknya shining lah, gitu kan. Pokoknya glowing aja, gitu. Karena apa? Zikirnya itu ya Latif. Ya, ini rahasia Mas Ibu Salman, mumpung Pak Salman yang ada. Pokoknya sampai di rumah ada. Oh ada. Sudah ada ya kan. Ya Latif gitu. Nah jamaah sekalian yang muliakan Allah, itu poin pertama. Berdoa ada etika-etikanya. Terakhir mungkin kita untuk berdoa itu mustajab Pak Fadli, yang paling rahasia, ini paling rahasia. Ini tidak dibuka kecuali di majelis taklim Al-Mulk saja. Ini rahasia banget nih. Ya. Yang paling rahasia kalau mau mustajab, di sela-sela doa kita doakan orang lain. Itu mustajab. Dan kita dapat doa semisal itu. Karena malaikat mengamini doa itu, lalu dia bilang, malaikat itu akan bilang walaka bimithlin. Misalnya gini, kita tahu teman kita itu sedang kesusahan. Mungkin dililit utang, atau lagi apa nih, rumah tangganya lagi tidak harmonis. Kita doakan, ya Allah, saya punya kawan namanya Fulan bin Fulan. Dia sedang dalam kondisi yang gelisah, dia lagi galau, mau pengen jodoh tapi belum ada. Ya Allah, kalau seandainya jodohnya ada di langit, turunkanlah. Jika ada dalam bumi, keluarkanlah. Jika jauh, dekatkanlah. Ya, begitu. Semua jodoh itu kalau ada di mana saja, keluar untuk dia. Padahal kita juga belum nikah nih. Nah, doa itu sebenarnya untuk kita. Itu rahasia. Dan saya tidak buka kecuali di situ saja. Jadi yang tidak hadir hari ini dia tidak dapat rahasianya. Jadi kasih tahu yang lain gitu, insya Allah. Jadi rahasianya gitu Hadli. Kalau mau kita dikabulkan doa kita cepat, doakan orang lain. Itu rahasianya. Tapi doanya yang baik tuh. Yang Ustaz. baik dong, Ya. jangan kayak contoh pertama tadi, yang kalau kanes itu kita doa mati, tidak. Ini doa yang baik-baik. Ya, doa aja mudah-mudahan dapat jodoh, mudah-mudahan naik jabatan. Padahal kita juga pengen tuh. Nah, doa itu akan balik ke kita. Kebaikan itu akan. Karena malaikat itu Fadli akan bilang walaka bimithlin. Banyaknya malaikat yang tidak terhitung itu akan bilang apa? Walaka bimithlin. Bagimu juga yang semisal itu. Jadi kalau kita doakan yang buruk-buruk juga walaka bimithlin, bahaya. Makanya tidak boleh. Doa yang tidak boleh itu doa yang satu, kita mohon buruk untuk orang lain atau mohon kematian untuk kita. Ya Allah, matikan aja aku deh, udah gak tahan nih, banyak banget cobaan. Ya, di rumah cobaan, di kerjaan cobaan, ya kan, ketemu tetangga cobaan, di jalan cobaan. Kayaknya semua doa cobaan banyak banget, ya Allah, mati aja dah. Gak boleh. Gak boleh, ya kan. Pasar ketemu ibu cobaan, ya kan. Banyak banget lah cobaan. Pokoknya gak mau lagi, ya Allah mah hidup. Gak boleh tuh. Makanya kalau diajarkan doa, ingkana hayati khairan li, begitu ya kan. Ya Allah, panjangkanlah umurku kalau seandainya usia hidupku itu lebih baik bagiku. Ya kan? Makanya dikatakan juga dalam doa yang lain, wa aslih li dunyaya, baik perbaikilah duniaku karena sesungguhnya kita sedang hidup di situ. Jadi mintanya yang baik-baik, ya kan? Kita sedang minta yang baik-baik. Itu rahasianya. Jadi rahasia tadi tolong disebarluaskan ya. Insya Allah doakan temannya yang baik-baik. Insya Allah doa yang baik-baik itu akan kembali kepada kita. Jadi mustajab. Pak Fadli yang kemudian poin 2, itu tadi semua poin 1. Poin 2-nya adalah tempat-tempat mustajab. Tentu kalau Makkah Madinah kita sebut tadi ya, itu mahal ya kan. Enggak setiap hari juga kita ke sana. Berapa sekarang? 60 juta sekian ya. Apalagi kuotanya udah hilang 8.400 tuh. Ya kan?
Udah hilang tuh. Yang tadinya 7 tahun jadi 26 tahun. Panjang banget pokoknya. Kita perlu satu kali. Kalau sekarang usia 50 tahun belum daftar haji, perlu mati dulu, hidup lagi baru naik haji tuh. Gitu. Baru naik haji, ya kan? 50 tahun, 26 tahun berarti 76 tahun. Mati dulu Masih sekali, hidup. baru hidup lagi, baru naik haji, gitu. Panjang. Kalau nunggu Makkah Madinah susah banget kita, ya kan? Susah banget. Makanya di doa itu, doa mustajab itu ada tempatnya memang. Tempatnya, tapi yang paling penting Pak Fadli tahu momentumnya. Kan tempatnya sudah jelas tuh. Tapi momentumnya kita dapat. Satu, momentumnya ketika khotib duduk di antara 2 khutbah. Masalahnya kita tidur di situ. Tadi Jumat nih kan, saya rasa air mulu keluar di saat itu. Kita tahu itu, dengar kembali, alhamdulillah. Alhamdulillah yang kedua tuh. Memang setan dia pintar sekali. Dia kasih tidur kita sampai nanti waktu mustajab hilang. Kan kita mulai berdoa bismika Allahumma ahya wa biska amut ketika khotib naik mimbar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung doa sudah tuh. Doa tidur. Bangun lagi habis mustajab doa. Nah, di situ harusnya kita doa banyak-banyak. Begitu. Ini untuk laki-laki ya, biar istrinya cantik terus misalnya. Biar istrinya taat terus misalnya, biar istrinya masakin yang enak-enak terus misalnya, atau misalnya anak-anaknya soleh-soleha, itu di saat itu. Saya senang sekali kalau khutbah itu di waktu itu, karena kan momennya kan panjang ya, apalagi kalau jadi khotib ya, saya sengaja duduknya lama gitu, biar orang yang tadinya bangun, yang tidur tadi bangun dulu, biar kita doa. Saya sengaja kasih panjang. Bahkan biasanya orang yang baca sholawat di bawah ini dia lihat-lihat di atas. Dia kira saya tak tidur juga. Padahal saya lagi baca doa nih. Saya sengaja karena waktu itu mustajab. Panjang-panjangin doa. Saya banyak berdoa di situ. Nah, momentumnya begitu. Makanya waktu kita Jumat, yang laki-laki jangan terlalu banyak doa tidur. Ya kan? Banyak-banyak sadar lah. Ya, banyak-banyak sadar. Karena di momentum itu kita doanya mustajab. Bukan doa tidur juga. Ya. Jadi yang kedua momentumnya nih, momentumnya setelah sholat wajib. Setelah sholat wajib kita tuh maghrib tadi, isya nanti, subuh nanti, sholat zuhur, sholat asar. Setelah itu ibu-ibu banyak doa. Itu waktunya mustajab. Atau momen saat kita sedang dalam keadaan sujud. Ya, sujud. Sujud tuh banyakin doa. Iya, sujud apa saja sebenarnya, cuman yang paling banyak kita lakukan adalah sujud terakhir. Ya, karena dalam riwayat aqrabu ma yakunul abdu ala rabbih fahuwa sajid fa aktsarud du'a. Sedekat-dekatnya hamba dengan Tuhannya itu saat dia sujud, maka saat sujud perbanyak doa. Banyakin doa. Tapi kalau imam juga kondisional lah kalau imam. Karena di belakang ini makmum ini kan jangan sampai dong kentut. Dalam posisi sujud terlalu lama dia kentut, terlalu batahan. Kan posisi ini naik nih. Bisa jadi dia tidak tahan gitu. Kalau dalam keadaan duduk tadi dia menahan kentut kan ini, ya kan. Ini sudah sujud terakhir lagi, panjangan banget kentut dia. Jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kalau imam kondisional, tapi kalau kita sendiri-sendiri ya kan, ibu-ibu apalagi punya waktu banyak sholat sunnah atau sholat wajib, doa banyakin di sujud. Salat kita sedang sujud. Saya senang kalau doa sujud itu Rabbi gufirli wali walidayya warhamni, ya, kama warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu saya senang banget kalau di waktu sujud. Karena kita sedang doakan untuk orang tua kita agar anak-anak kita doa untuk kita. Itu niat saya ya. Saya doakan orang tua saya, harapannya adalah agar anak-anak saya juga mendoakan saya. Itu. Jadi banyakin doa di saat kita sedang sujud. Jamaah, momentum berikutnya tentu saat ayam berkokok. Itu kita doa. Bukan ayam berkokok kita ambil tetangga punya lagi. Kokok di pagar kita lagi kan. Itu kebiasaan kita langsung ilmu zaman dulu tuh langsung ambil lehernya langsung masuk kuali. Nah, kalau ayam berkokok maksudnya itu biasanya antara
jam-jam 12 malam, jam 1 malam. Biasanya kalau kita diteliti, ayam berkokok tuh, berdoa di situ. Karena ayam tuh melihat malaikat. Maka di saat itu kita sedang dalam kondisi waktunya doanya itu makbul. Kedua, saat hujan turun. Nah, hujan turun itu rahmatnya Allah turun, kita berdoa. Bukan bilang kayaknya banjir nih. Apalagi Batu Merah banjir lagi nih gitu. Makanya Allahumma sayyiban nafi'an. Doanya ya Allah semoga hujan ini membawa manfaat. Lalu berdoa banyak-banyak. Momentumnya berdoa tuh. Momentum kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu Pak Fadli momentumnya. Kalau tempatnya tentu Makkah, Madinah, masjid kita yang ada ya kan, atau musola yang ada di rumah kita dalam kondisi yang bersih tentunya diri kita dan tempat kita, maka tempat-tempat itu adalah tempat yang baik untuk kita berdoa. Palestina ya Al-Aqsa itu tempat yang baik untuk kita berdoa. Tapi kalaupun kita jauh banget nih ya, hati kita tentu di sana. Semoga Allah karuniakan kita kenikmatan untuk mengunjungi rumahnya di Baitillahil Atiq ya, di Makkah Al-Mukarramah dan juga di Baitillahil Maqdis. Semoga kita juga bisa sampai dengan perjuangan Palestina, sholat di Masjidil Aqsa insyaallah. Amin Allahumma amin. Saya rasa itu Pak Fadli. Semoga manfaat untuk kita semuanya. Saya kembalikan. Baik Bapak Ibu jamaah, jadi sudah ada beberapa hal yang disampaikan Ustadz terkait adab dan tempat-tempat yang mustajab. Memang terkadang ya Ustadz, ada yang disampaikan Ustadz tadi, kadang-kadang kita berdoa sama Allah tuh cuman bismillah langsung angkat doa intinya tanpa ada rayuan dan segala macam. Apalagi mau sebut yang kayak tadi ya Rahman ya Rahim saja, kadang-kadang kita mau sebutkan itu berat karena kita selalu terpaku dengan doa yang sudah ada. Sementara dalam berdiskusi dengan Allah terkadang yang sampai disampaikan oleh Ustadz tadi. Nah ini juga Ustadz, kalau tadi Ustadz sampaikan, apakah afdal Ustadz ketika kita berdoa dengan bahasa Arab di awal, tapi di pertengahan kita menggunakan bahasa Indonesia misalnya atau bahasa daerah kita? Karena ada beberapa kali juga kalau saya dengar ada kan yang bilang kan kalau bisa berdoanya selalu menggunakan bahasa Arab atau doa yang ada di dalam Al-Quran. Nah sekarang kalau memang kita betul-betul tidak tahu doa kita misalnya mau minta jodoh misalnya, kita nggak tahu nih mau sebut jodoh dengan doa minta jodoh ini apa, iya kan? Atau minta kayak Nabi Sulaiman gitu kan, atau ganteng kayak Nabi Yusuf, kan saya tahu doa Nabi Yusuf ini apa, ya kan? Ya. Nah ini gimana nih Ustaz? Sebenarnya niatnya pengen jodoh, tapi karena kalimatnya salah, ya jatuhnya dapat gogos, gitu kan? Ya. Nah iya. Pengen jodoh kayak Nabi Yusuf. Pengennya ganteng, salah kalimat tuh, salah kata, jadinya yang lain jatuhnya. Pakai bahasa Arab atau bahasa yang mana gitu? Tentu afdalnya bahasa Arab. Kita sudah harus sepakat dengan itu. Bahasa yang doa yang paling afdal kita gunakan pakai bahasa Arab. Tapi kan afdal ini bukan berarti tidak boleh dengan bahasa yang lain, ya kan? Kayak kita sudah tahu susunannya sudah ada banget nih, etika banget. Selanjutnya kita pakai bahasa Indonesia boleh atau tidak boleh? Karena kita tidak mengerti atau tidak punya keterbatasan dengan bahasa Arab. Saya juga senang berdoa kalau berjamaah ya, atau diundang berdoa itu menyelipkan atau paling banyak paragrafnya itu paragraf dari bahasa Indonesia. Kenapa? Karena orang bisa menikmati doa itu kalau juga bahasa Indonesia. Saya melihat kalau teman-teman Nasrani baca doa itu dalam perspektif linguistik itu dalam sebenarnya bahasanya ya. Ini kita akan masuk nanti kalau orang Nasrani baca doa kita amin nggak gitu. Dalam bahasanya, vocabnya mantap, gramatikalnya bagus, pilihan katanya istimewa. Dalam mereka itu. Dan itu dinikmati sebenarnya, orang menikmati doa. Jadi doa itu ada nilai estetikanya di sana. Sebenarnya kalau kita lihat doa-doa para nabi itu sebenarnya punya nilai estetika yang sangat tinggi. Rabbi ghufirli, ya Allah ampuni saya, warhamni, wajburni, itu semua nilai-nilai estetik. Cuman kan kita tidak tahu arti estetikanya, tidak nyampe feel kita tidak sampai. Kayak kita
menikmati kopi tapi kita bukan orang yang paham tentang kopi. Jadi kopi ya sama aja. Yang penting campur gula gitu. Padahal kopi itu dinikmati tanpa gula gitu. Baru ketahuan nanti ini Arabica, ini Robusta. Kayak ahli banget saya ya. Padahal nggak tahu juga Pak. Maaf banget. Itu. Jadi ya karena kita nggak ngerti, jadi nggak dapat feel-nya. Sebenarnya kalimat-kalimat dalam bahasa doa para nabi itu nilai sastranya tinggi banget. Cuman kita tidak menikmati. Nah teman-teman dari sebelah kita itu kalau berdoa itu coba bayangkan, coba lihat dan coba seksamakan. Itu mereka dalam sebenarnya, dalam maknanya, dalam ininya. Lalu kemudian sastranya juga bagus begitu. Nah. Kebanyakan kita tidak bisa mengartikulasikan bahasa itu dengan nilai-nilai estetik begitu. Jadi saya selalu menginginkan atau merasakan berdoa kalau berjamaah atau diminta berdoa itu selalu menyelipkan nilai-nilai sastra agar supaya bisa dinikmati. Nilai-nilai. Karena memang begitu kita diajarkan di dalam Al-Qur'an. Para nabi sebelumnya juga mengajarkan doa itu ya doanya dalam nilai sastra yang cukup baik. Nilai sastra yang tinggi. Gitu. Nah kayak Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama, doa Nabi Isa. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idan li awwalina wa li akhirina. Ya Allah, turunkan bagi kami makanan dari langit yang makanan itu tidak akan pernah terulang kembali bagi orang sebelum kami atau setelah kami. Lihat itu. Nabi Isa minta makanan, ya Allah kayak kita, ya Allah minta gogos. Turun dari langit ya Allah, gogos. Itu kalau ada sekarang turun misalnya dari langit, dari ini ke Tompung Loteng ini turun gogos, itu saya yakin kita semuanya bakal pingsan. Karena tidak pernah terjadi tuh. Tapi Nabi Isa minta gitu, dari langit ya Allah turunkan gogos dari langit, makanan jadi dari langit, yang makanan itu peristiwa itu tidak akan pernah lagi terulang sebelum kami atau setelah kami. Itu doa kan mantap banget tuh. Itu kejadian itu tidak akan pernah terulang lagi dan terjadi. Nabi Isa punya umat pernah melihat makanan itu turun dari langit dan kita tidak akan pernah melihat lagi makanan gogos, kue janda, kue cara, apalagi tuh Madonna yang bulat-bulat itu ada menteganya apa Jalal? Asida. Enggak mungkin kalau saya bayangkan asida turun tuh, Masya Allah. Itu tidak akan pernah terjadi lagi, Bapak Ibu. Dan nilai sastranya tinggi. Jadi saya lebih kalau berjamaah lebih senang kalau kita diundang ya dalam acara-acara tertentu. Saya senang pakai nilai sastra yang cukup karena agar orang menikmatinya. Saya berharap ada hidayah juga tersirat di sana. Ada hidayah, ada ini event tauhid ingin kita mau jadikan orang juga bisa mengerti doa-doa dalam Islam. Kemudian Pak Fadli, bagaimana bisa kita dengar orang tadi non-muslim berdoa, kita aminkan enggak? Tadi kan kita sudah sebut doa itu ibadah. Doa itu taqarrub bagi kita ya, doa itu taqarrub, mendekatkan diri sama Allah. Doa itu ibadah, doa itu inti dari ibadah. Doa itu akidah, doa itu iman. Karena itu beda keyakinan dan beda iman, kita enggak boleh amin. Dia doa kemana gitu, salah alamat lagi, Tuhannya lain gitu kan. Jadi nggak mungkin tuh, nggak mungkin kita aminkan karena niatannya bukan sama Allah, niatannya sama yang lainnya. Bagi kita doa itu sesuatu yang sangat sakral, sesuatu yang intim sekali antara kita dengan Allah, private sekali antara kita dengan Allah. Itu iman kita dengan Allah, itu akidah kita dengan Allah. Maka kita tidak boleh mengamini doa orang lain. Kita cukup diam aja, menghormatinya dengan cara diam. Seperti bagaimana mereka juga ketika kita berdoa mereka cukup diam. Gak usah juga cerita. Ini kan biarkan aja. Jangan amin ya. Orang lagi doa kita lagi ngobrol di belakang, jangan amin ya. Gitu. Ini ibadah, ini akidah nih. Gak usah. Cukup di jamaah kita juga. Gitu. Gak usah dikasih-kasih begitu ya. Ya Pak Fadli. Itu leluconnya Pak Fadli. Semoga manfaat. Saya rasa apa yang kita bahas. Terima kasih. Allahu a'lam bishawab. InsyaAllah kita akan berjumpa di perjumpaan berikutnya. Allah memberkahi kita. Allah berikan pahala yang terbaik untuk Bapak Ibu yang meluangkan waktu hari ini. Semoga kembali ke rumah dengan segala baik
jikalau ingin melanjutkan pekerjaannya bisa selesai dengan baik, dengan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup perjumpaan kita di hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Zul. Ada Ustaz, silakan. Bapak Ibu, mari kita akhiri dengan sama-sama istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 ala kulli dhanbin azim. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Fattah ya Alim, iftah alaina futuhal arifin, nasrun min Allah wa fathun qarib. Allahumma inna nashhadu bi annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.